Hai sahabat pustakaku, perkenalkan aku Rafika Anggi Kuswardani yang akan memberi tutorial akses informasi di Sage Journal Database. Keep in watching ya, dan jangan di skip. Nah, pasti sahabat pustakaku sering bertanya, bagaimana sih cara mencari literatur atau jurnal ilmiah yang relevan? Terus, di mana kita menemukannya? Apakah ada jurnal atau artikel yang banyak open access? Nah guys, banyak sekali portal yang bisa dijadikan sumber pencarian. Tapi pasti kalian lebih butuh referensi yang tepat dan relevan. Maka di era digital seperti sekarang, mencari referensi ilmiah bisa dilakukan dengan lebih mudah melalui berbagai database, contohnya di Sage Journal. Jadi guys, Sage Journal adalah sebuah platform database elektronik yang dikelola oleh Sage Publications, yaitu sebuah penerbit akademis independen terkemuka di dunia. Platform ini menyediakan akses ke ribuan jurnal ilmiah yang telah melalui proses peer review atau peninjauan sejawat. Jadi guys, platform di Sage ini juga mencakup beberapa bidang ilmu, ada sains, ilmu sosial, humaniora, dan engineering. Oke guys, jadi inti tujuan melakukan pencarian di Sage Journal Database ini adalah yang pertama, menemukan sumber referensi yang relevan. Yang kedua adalah bisa mengakses berbagai jurnal internasional dan kredibel. Nah, setelah menentukan tujuan pencarian informasi, langkah selanjutnya adalah mengakses portal jurnal yang akan digunakan sebagai sumber informasi. Pada video ini, pencarian dilakukan melalui platform Sage Journals yang bisa diakses melalui laman Sage Journal. Bisa diketik seperti di video. Nah, setelah masuk ke halaman utama dari Sage Journal, pengguna dapat mulai melakukan proses pencarian dengan memanfaatkan kolom pencarian yang tersedia. Namun, sebelum itu pengguna harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan informasi yang akan dicari. Nah, tahap pertama dalam menentukan kebutuhan informasi adalah mengidentifikasi rumusan masalah. Nah, pengguna menentukan topik atau permasalahan yang ingin ditelusuri melalui artikel ilmiah. Jadi rumusan masalah ini akan menjadi dasar dalam menentukan informasi apa aja yang dibutuhin. Nah, selanjutnya, pengguna itu mengembangkan kata kunci yang berkaitan dengan topik tersebut. Kata kunci dipilih berdasarkan istilah yang sering digunakan dalam penelitian atau literatur akademik yang relevan dengan topik pencarian. Setelah kata kunci ditentukan, langkah berikutnya adalah memformulasikan kata kunci menjadi query pencarian. Pada tahap ini, kata kunci yang telah dikembangkan disusun menjadi bentuk pencarian yang lebih spesifik sehingga dapat digunakan pada kolom pencarian di halaman utama Sage Journal. Dengan menentukan kebutuhan informasi serta merumuskan kata kunci yang tepat, proses pencarian artikel ilmiah dapat dilakukan secara efektif dan terarah. Setelah kata kunci diformulasikan menjadi query pencarian, langkah selanjutnya adalah memasukkan kata kunci tersebut ke dalam kolom pencarian yang tersedia pada halaman utama Sage Journal. Proses ini merupakan bagian dari basic search, yaitu metode pencarian sederhana yang dilakukan dengan memasukkan kata kunci secara langsung pada search box. Bisa dilihat pada tampilan video ini, dan kotak search ini merupakan kotak basic search atau pencarian sederhana. Nah, sebelum kita melakukan pencarian sederhana, kita lihat dulu di bawah search box ini terdapat kata Birth Journal by Discipline. Jadi di sini terdapat 5 kategori yang ditawarkan kepada pengguna bila ingin mencari kata kunci yang lebih spesifik. Di sini sudah dibedakan menurut kategorinya masing-masing. Terdapat Health Science, Love and Biomedical Science, Material Science Engineering, Social Science and Humanities, and All Sage Journal. Oke, di sini aku akan mulai melakukan sebuah pencarian melalui query yang sudah aku tentukan. Pada search box ini, biasanya kalau kita akan melakukan pencarian dan mengetik suatu huruf, biasanya akan muncul autocomplete. Jadi pengguna itu dapat dibantu dengan kata kunci otomatis yang ada di pencarian.
Nah, aku coba di sini apakah ada autocomplete di Sage Journal. Ya, bisa dilihat sahabat pustakaku, saat aku mengetikkan suatu huruf di search box tersebut, tidak muncul suatu rekomendasi kata kunci. Artinya, sistem tidak secara otomatis memberikan saran istilah pencarian kepada pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap basic search di platform ini, pengguna perlu menentukan dan mengetik kata kunci secara mandiri tanpa rekomendasi kata oleh sistem. Oke, pada tahap ini sistem sudah menampilkan daftar artikel yang berkaitan dengan query yang aku masukkan. Hasil pencarian tersebut disusun berdasarkan tingkat relevansi terhadap query dari pengguna. Nah, desain pencarian yang terlihat pada tahap ini adalah best first. Best first berarti sistem menampilkan hasil yang dianggap paling relevan terlebih dahulu di bagian atas halaman pencarian. Jadi, dari sistem apabila sudah di paling atas itu merupakan best first. Namun perlu dipertimbangkan kembali apakah hasil literatur yang sudah ditentukan oleh sistem itu sudah relevan atau belum. Nah, apabila dari best first tidak memenuhi ekspektasi atau relevansi dari query pengguna, setelah melihat hasil pencarian yang ditampilkan, pengguna bisa melakukan evaluasi, yaitu dengan adanya fitur Fast Navigation. Desain ini adalah suatu filter dalam pencarian yang memungkinkan pengguna itu mempersempit atau menyaring hasil pencarian. Nah, sahabat pustakaku, Fast Navigation bisa dilihat pada bagian kiri, itu ada article type. Apakah dari literatur teman-teman ini sudah sesuai dengan tipe artikel yang diinginkan, serta ada publication date, ada subject, terus ada akses. Apakah literatur yang ditemukan sudah open access atau belum? Bisa dilihat sahabat pustakaku, result sebelum ada filter oleh Fast Navigation adalah 96.383. Nah, aku akan mencoba filter dengan publication date dari 2016 ke 2026 dengan open access. Nah, kita coba. Oke, bisa dilihat hasilnya ada 13.222, sangat berkurang dari sebelumnya dan akan lebih spesifik hasilnya. Oke, next, setelah pengguna memanfaatkan fitur Fast Navigation untuk menyaring hasil pencarian, nah, hasil yang ditampilkan tidak pada satu halaman saja, tapi ada beberapa halaman yang ditampilkan. Pada tahap ini, sistem menggunakan desain pencarian pagination. Jadi, pagination ini memungkinkan hasil pencarian dibagi ke dalam beberapa halaman yang terpisah. Pada Sage Journal ini, pagination bisa dilihat pada bagian bawah ini menampilkan nomor halaman seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan tombol navigasi seperti next atau previous. Oke, setelah dirasa sudah menemukan artikel yang relevan dari hasil pencarian atau query pengguna, maka dapat langsung mengakses artikel tersebut dan terdapat suatu fitur yaitu actionable result. Nah, pada kali ini, pada artikel yang sudah aku klik, terdapat beberapa fitur seperti pengunduh PDF atau EPUB, cite atau citasi, share option, information right and permission, metric and citation, figure and table. Oke, di sini aku akan coba mengklik salah satu fitur, yaitu fitur unduh PDF atau EPUB. Nah, sahabat pustakaku, bisa dilihat pada video ini, tampilan yang sudah terbuka adalah versi e-publikasinya. Di sini aku akan coba klik icon picture atau icon gambar, dan ternyata tersedia structure result, salah satu desain yang memuat visual figures, tables, media, and supplements. So, sahabat pustakaku,
Tidak di semua laman jurnal itu tersedia structure result. Jadi structure result ini adalah penambahan penjelasan melalui figures, table, and media. Dapat dijelaskan lagi melalui gambar atau tabel-tabel. Jika ingin mengubah format EPUB ke PDF, bisa mengklik format di tengah atas ke PDF. Apabila ingin mengunduh artikel, bisa melalui di kanan atas ada tombol unduh PDF. Kembali ke actionable result, di samping tanda unduh terdapat cite atau sitasi. Jadi pengguna dapat langsung mengcopy sitasi dari suatu artikel. Nah, selanjutnya ada share option. Jadi di sini kita bisa share option melalui link ke email, Facebook, X, LinkedIn, and WeChat. Jadi selanjutnya ada information, right, and permission. Jadi di sini ada penjelasan mengenai tahun publikasi, author, dan sebagainya. Nah, selain cara tadi, desain structure result bisa langsung diklik melalui figure and tables. Nah, dari sini aku bisa langsung melihat gambar-gambar yang sudah tersedia dan terdapat tabel juga yang sudah dilampirkan. Baik, sahabat pustakaku, setelah menggunakan basic search, sekarang aku kembali ke halaman utama untuk mencoba fitur advanced search. Di sini aku akan menggunakan fitur boolean operator, yaitu untuk mengatur query pencarian. Nah, di sini aku bisa mencari dari dua judul yang aku gabung atau salah satunya atau dua-duanya. Misalnya, aku menggunakan kata information literasi sama library teaching. Jika aku ingin information literasi aja atau library teaching aja, maka aku akan menggabungkan dengan kata or. Jadi, katanya adalah information literacy or library teaching. Nah, resultnya menjadi sangat banyak, lebih dari 145.000, karena aku menambahkan kata or secara tidak langsung, itu akan mencarikan dua judul di sistem. Aku akan memfilternya melalui design first navigation, melalui publication date, sama aksesnya. Bisa dilihat sahabat pustakaku, result atau hasil yang ditampilkan menjadi lebih sedikit, yaitu hanya ada 10.615. Nah, itu bila aku melakukan boolean operator dari kata or. Nah, jika kata or aku ganti dengan and, maka hasilnya akan gimana ya? Nah, maka dari itu, dari dua judul seperti information literacy sama library teaching itu akan menjadi suatu judul, yaitu information literacy and library teaching. Nah, karena ada penggabungan dua judul menjadi satu judul, maka result atau hasil yang ditampilkan menjadi lebih spesifik. Nah, di sini terdapat 1084 hasil dan sudah difilter. Oke, sahabat pustakaku, demikian tutorial tentang cara mencari informasi di Sage Journal Database. Dengan memanfaatkan database ini, kita lebih mudah menemukan berbagai artikel ilmiah yang terpercaya untuk mendukung tugas maupun penelitian. Semoga tutorial ini dapat membantu sahabat pustakaku dalam mencari referensi akademik dengan lebih mudah. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman kalian agar kita semua semakin terampil dalam memanfaatkan informasi. Terima kasih sudah menonton.